Yo guys, pernah nggak sih kalian melewati suatu tempat dan penasaran seperti apa tempat itu di masa lalu? Siapa aja yang pernah berdiri di situ dan apa cerita yang ada di dalam atau di balik tembok tersebut atau di balik tempat tersebut? Di konten kembali ke masa lalu, gue akan ngajak kalian menyusuri tempat-tempat bersejarah, mengulik kisah yang ada di dalamnya dan membayangkan bagaimana kita kalau ada di zaman tersebut. Di konten pertama gue ini, gue ada di Gudang Rempah VOC yang sekarang menjadi Museum Bahari guys. Nah, tempat ini menjadi saksi bagaimana Nusantara dulu menjadi pusat rempah-rempah dunia guys. Lihat nih guys, dulu VOC bangun tempat ini pada tahun 1652. Mereka jadikan tempat ini sebagai gudang apa? Gudang rempah-rempah guys. Nah sekarang rempah gudang-gudangnya tuh masih ada. Cabai Jawa, wah cabai Jawa gue baru tahu cabai Jawa begini. Jinten hitam, habatus sauda, obat dari berbagai macam penyakit kecuali kematian. Lengkuas, kemiri, ada kayu manis, kedaung, entah apa itulah itu, kapulaga, mahoni, cengkeh, kencur, anak buah kencur, jahe, kunyit, kembang lawang, pala, ketumbar, badan lu bau ketumbar, kayu ules, lada putih, black pepper. Dan di sana gue juga lihat banyak miniatur-miniatur kapal atau kapal aslinya di sana juga ada guys, dari berbagai macam wilayah di Indonesia guys. Dan ini menandakan bahwasannya nenek moyang kita dulu udah jadi Master of the Ocean guys. Sebelum Netflix bikin Pirate of the Caribbean, gokil. Dan di situ gua melihat replika yang mirip sama film The Adventure of Tintin guys. Ya guys, gue lihat miniatur kapal ini gue jadi inget sama film The Adventure of Tintin ya guys. Jadi menceritakan tentang perburuan harta karun. Ternyata di situ ada, di miniaturnya tuh di situ ada clue dari harta karunnya guys. Dan ternyata setelah dicari kemana-mana sampai ke Maroko, sampai ke mana-mana, ternyata ada di rumahnya Kapten Haddock tuh guys. Ih, detail banget nih, ada meriam-meriamnya guys. Itu gue lagi ada di ruang bangsa-bangsa nah guys. Nah di situ ada India, ada apa lagi, Tiongkok, ada Arab. Nah mereka tiga bangsa yang awal-awal datang ke Nusantara. Mereka berdagang terus menyebarkan budaya, kepercayaan juga. Kalau India lebih ke Hindu, Buddha, dan bangun candi. Terus kalau misalnya di China, ya Tiongkok itu dengan keseniannya, kemudian Chinatown-nya pasti ada. Terus yang paling terkenal adalah kuliner.
nasi goreng, kemudian bakso gitu-gitu tuh banyak adaptasi dari Tiongkok guys. Kalau Arab ya sama kayak gitu, tapi yang lebih utama dan lebih terkenal, lebih berpengaruhnya adalah agama Islamnya guys, masuk ke Nusantara. Yang mana hampir seluruh wilayah di Nusantara masuk Islam kayak sekarang ini guys. Ini gue akan balik ke masa lalu guys, dimana orang-orang dari bangsa lain pada berdatangan ke Nusantara dan berinteraksi dengan penduduk Nusantara ya guys. Nah, kita lihat di sini ada India. India adalah bangsa lain yang pertama kali datang ke Nusantara. Kemudian dilanjutkan dengan Arab, penyiar Islam dari bangsa Arab juga, dan dari Tiongkok. Nah, mereka berdatangan ke Nusantara untuk berdagang, menyebarkan budaya dan pengaruhnya masing-masing. Ini bukan bermaksud buat rasisme atau gimana guys ya, emang zaman dulu emang begitu. Jadi penduduk lokal didatangi oleh bangsa-bangsa dari lain dan mereka menyebarkan pengaruh dan segala macam gitu. Sekarang Indonesia udah berbaur, udah menjadi Indonesia, mau dari India, dari Arab, dari Tiongkok, semua Indonesia, ataupun dari bangsa-bangsa lain di Eropa. Oh ya, lupa gua. Jadi setelah Tiongkok, setelah India dan bangsa Arab, lalu didatangi juga oleh Eropa guys. Jadi Eropa ini dari Portugis. Portugis adalah bangsa Eropa pertama yang datang ke Nusantara guys. Tepatnya ke Maluku. Kemudian ada Belanda. Belanda, di mana Belanda? Ini dia. Belanda datang berlabuh di pelabuhan di Banten ya. Kemudian datang juga Inggris. Gue nggak tahu kalau Inggris dari mana berlabuhnya. Yang jelas mereka menjajah Nusantara dengan 3G-nya, Gold, Glory, dan Gospel. Gue nggak terlalu mau membahas panjang tentang itu karena sensitif ya. Yang jelas mereka menjajah wilayah di Nusantara. Oh ya, ada lagi satu lagi, Jepang. Jepang ini terakhir datang ya, paling terakhir. Dia menjajah 3,5 tahun. Emang singkat sih, tapi sakitnya kayak lu ketabrak kereta cepat wush gitu. Sakitnya 80 tahun sampai sekarang. Mereka datang bawa slogan Asia untuk Asia. Ya, pelindung Asia, pemimpin Asia, Nippon. Ya, tapi ternyata yang Asianya untuk Jepang doang. Romusa disuruh kerja paksa. Udah kayak anime gitu, living anime plot gitu. Genrenya tapi tragis, genrenya bukan isekai. Genrenya tragedi tapi bukan genre isekai. Untuk membangun infrastruktur dan lain sebagainya untuk perang mereka guys. Dan mereka akhirnya kalah lawan Belanda, lawan Amerika ya, Barat. Dan mereka ya tinggal bilang Kominasai. Sementara Belanda bakal datang lagi karena mereka belum puas dengan menjajah Indonesia. Mereka datang lagi, invasi, ya ibaratnya kayak mantan yang belum bisa move on gitu ya. Fatailah, Falatehan, pahlawan dari Sunda Kelapa, pembebas. Nah, terakhir gua ke Menara Syah Bandar guys. Menara ini menara untuk ngawasin kapal-kapal yang ngangkutin rempah-rempah dari gudang rempah itu guys. Pada tahun 1850 dipakai untuk mengawasi
lalu lalang kapal atau menara pengawas lah ya. Ya guys, jadi gue lagi ada di Menara Syah Bandar. Jadi dulu menara ini digunakan Belanda untuk mengawasi kapal-kapal yang masuk dari pelabuhan Sunda Kelapa buat ngambil rempah-rempah yang ada di gudang sini ya guys. Gudang rempah yang sekarang jadi taman atau museum bahari. Jadi kalau Belanda dulu lihat kapal-kapal, ada kapal yang nyelundupin rempah langsung didor guys. Jadi dulu pelabuhan Sunda Kelapa ini tiap minggunya lebih dari 1.000 kapal lalu lalang ke sini guys. Ini bisa mengindikasikan bahwasannya dulu kita sebagai supermarket global guys. Supermarket global. Kalau sekarang supermarketnya udah pindah ke Singapura kayaknya guys. Singapura, Malaysia. Kalau sekarang kita versi lightnya gitu. Ya Indomaret gitulah ya, atau warung Madura bisa jadi ya. Waduh. Dulu orang-orang Eropa rela berlayar ke Nusantara buat ngambil rempah-rempah. Dan sekarang orang Indonesia lebih milih pakai bumbu instan daripada bumbu langsung, rempah-rempah langsung. Nah, di atas Menara Syah Bandar ini kita bisa lihat pelabuhan Sunda Kelapa. Katanya Sunda Kelapa ini dulu lebih dari 1.000 kapal per minggu bongkar muat di sana guys. Kalau sekarang gue lihat kemarin tuh sepi banget, kayak mall lagi sepi pengunjung gitu ya. Nah, kapal-kapal dari luar ke sini, ke apa namanya? Apa ini nama tadi gue bilang? Kapal-kapal di luar ke bandara lagi. Apa sih namanya? Pelabuhan, astaga. Pelabuhan Sunda Kelapa, terus dia ke sini guys. Nah, ini dulu nggak ada nih. Ini dulu nggak ada. Jadi kapal-kapal masuk ke sini dan dia ke sini. Nah, ini makanya ada kayak apa ya, jembatan kecil lah. Bukan jembatan ya, tempat untuk berlabuh kapal lah gitu. Nantinya buat ngangkut gudang-gudang apa rempah-rempah yang ada di gudang ini. Nah, mereka ke sini terus balik ke pelabuhan lagi, terus pergi ke tempat mereka ke Belanda lagi guys. Itu aja guys dari gua. Terima kasih buat kalian yang udah ngikutin gua sampai akhir. Jangan lupa tekan likes dan subscribe, nyalakan tombol notifikasinya biar kalian update terus dengan video-video gua terbaru. Dan kalau gua ada salah, misinformation, silakan kalian betulin di kolom komentar. Dan kasih tahu gua tempat mana lagi yang harus gua kunjungin, harus kita flashbackin, harus kita gali sejarahnya dulunya bagaimana. Terima kasih udah ngikutin sampai akhir. Bye. Dari sini uniknya gue menemukan sesuatu guys. 11 Ancol. TITL, anjay TITL. SMK 55 guys. Ini tempat gue dulu sekolah guys.